Soalnya kan beda ya magnitudenya. Iya. Gitu. Pandemi di Taiwan sama di Indonesia tuh beda. Fungsi ekologisnya itu kita pelajarin semua untuk kebaikan manusia. Selesai S1 itu teman-teman tuh pada mungkin ke swasta kerja di bank. Tapi gue emang pengen jadi peneliti walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Chandra di channel CX Studio. Dimana dalam satu segmen CX Studio itu kita ada namanya segmen CX Talks, dimana kita bisa ngobrol-ngobrol atau mendapatkan inspirasi-inspirasi dari beberapa tokoh dengan profesi-profesi yang sangat beragam. Saat ini kita ada di salah satu kediaman dari narasumber kita hari ini. Siapa dia? Kita langsung berkenalan aja dengan Mas Hadian Iman Sasmita. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Terima kasih udah bisa menerima kita hari ini untuk ngobrol-ngobrol nih Mas. Sibukan apa nih Mas? Sekarang? Ya. Bapak rumah tangga yang paling ini mah. Iya, pagi-pagi ngurusin anak sekolah, terus habis itu baru kalau ada meeting ngerjain penelitian gitu ya. Masih seputar itu aja ya. Iya. Justru ada waktu untuk ikut belajar sama anak gitu ya. Yoi. Nah, terkait itu kan di masa pandemi. Nah, Mas Hadian sendiri sama keluarga selama pandemi kemarin menghadapinya seperti apa tuh? Waktu awal-awal pandemi kita masih di luar, masih di Taiwan. Oke. Itu distressing juga sih ngelihat teman-teman keluarga di Indonesia tuh pada, soalnya kan beda ya magnitudenya. Iya. Gitu. Pandemi di Taiwan sama di Indonesia tuh beda. Kalau di Indonesia kemarin itu agak lambat. Nah kalau di Taiwan itu begitu ada berita COVID-19 itu langsung penduduknya tuh langsung bersiap gitu, pemerintahnya bersiap. Jadi kalau di Indonesia santai-santai, habis itu baru kena gitu. Iya, jadi di sana cepat penanganannya. Di sana cepat penanganannya. Kita striknya tuh udah lama di sana. Oh gitu. Nah, jadi pas balik-balik ke Indonesia itu udah biasa strik. Biasa. Ternyata di sini, wow. Gitu. Iya. Ya gitulah. Jadi ya yang penting yaitu kita jadi pengalaman sendiri ya menghadapi satu milestone dalam pandemi di dunia. Tapi ini kena. Oh kena? Iya, dia kan dalam nakes ini aja yang kena? Nakes non-medik, kerja di rumah sakit. Satu divisi itu beberapa kena langsung cepet. Waktu gelombang pertama Desember. Oh gelombang pertama? Iya. Gue masih di sono. Masih di sana? Masih di Taiwan. Ini kena sendirian di sini. Aduh, kasihan juga. Saya udah duluan sebelumnya. Gelombang pertama juga sekitar September sih kayaknya. September. Tapi anak sama Mas Eden sendiri aman, alhamdulillah. Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting mudah-mudahan sekarang udah bisa manage lah ya. Iya. Nggak ada tertutup lah mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan. Siap. Nah, kalau kan tadi sempat cerita di Taiwan itu bekerja apa gimana? Jadi kita ngelanjutin. Kalau istilah kita tuh bilangnya tugas belajar. Jadi kalau pegawai pemerintah ASN tuh ditugaskan untuk belajar lagi gitu. Oh. Nah, iya. Gue ngambilnya di S2-nya di Taiwan. Terus 6 bulan di sana istri ikut. Jadi nyusul sama anak. Oh gitu. Jadi dia ngambil S2 juga. Terus habis selesai gue ngambil S3, dia balik. Di Taiwan juga? Di Taiwan juga. Di tempat yang sama. Oh. Universitas departemen yang sama. Berarti S1 di Indo? S1 di UI. Jurusan? Anak Depok gitu mah. Jurusan biologi. Jurusan biologi, oke. Ada spesifik lagi nggak sih penjurusan biologinya? Nggak? Kalau zaman kita S1 tuh jurusannya biologi tapi peminatan. Nah peminatannya tuh bisa dibilang lebih spesifik, jadi mau masuk ke lab mana gitu. Tapi kalau mulai sekarang tuh tahun 2000-an ke sini itu udah ada peminatan khusus kayak peminatan biologi molekuler, terus peminatan zoologi itu animal, terus ada yang plant gitu. Jadi udah dari awal udah dimasukin ke sini. Kalau dulu masuk dulu terus pilih lab.
gitu. Harus Jadi cuma dipilih. lab aja. Apa? Dulu pilihnya malah lab tumbuhan. Tumbuhan. Lab tumbuhan. Jadi belajar tentang tumbuhan. Skripsinya tentang belimbing Depok. Wow. Yoi. Yang belum tahu Depok tuh terkenal sama Yoi, ikon. Kota belimbing. Bener. Bisa menarik nih, unik nih. Nah, udah bisa kita gali lagi. Nah, berarti S2-nya studinya apa di sana? S2, S3-nya? S2 S3-nya ambil peminatan entomologi. Entomologi. Oke, Itu apa itu entomologi? ilmu serangga. Ilmu serangga. Ilmu serangga. Oke. Iya, jadi mau Mempelajari apa? S2-nya karena gua ngambil entomologi karena kerjaan sebenarnya. Ada relate gitu. Jadi harus ngambil jurusan yang satu trayek sama kerjaan. Kalau nggak satu trayek nggak diizinin gitu. Jadinya harus emang ngerjain tusi istilahnya, tugas dan fungsi dari kantor iya. gitu. Jadi harus satu tema. Jadi ngambilnya ilmu serangga karena di kantornya ngerjain serangga. Oh gitu. S3-nya juga sama? S3-nya masih sama, melanjutin. Oh gitu. Nah, berarti kalau kita boleh garis bawahi lagi, sekarang berarti profesinya Mas Adian apa nih? Sebagai apa? Tadi dilihat dari Profesi. belajarnya apa tumbuh-tumbuhan ya awalnya, terus kemudian mengambil entomologi ilmu serangga. Iya. Itu bisa dibilang profesinya apa nih? Kalau ditanya profesinya peneliti. Peneliti. Researcher. Profesi Peneliti. Spesifiknya peneliti untuk Peneliti bidang entomologi. peneliti bidang entomologi. Peneliti ilmu serangga. Peneliti ilmu serangga. Nah, ini menariknya. Topik kita kali ini Iya. kita mau lebih ngebahas itu. Jadi mungkin teman-teman yang nonton juga nanti ada yang minatnya justru sama, kan kita nggak tahu. Oh iya kali ya. Atau setelah menonton ini semakin menebalkan minatnya, atau yang masih di apa ya, banyak teman-teman yang baru mau milih jenjang kuliah, Nah, bingung atau mau gimana langkah selanjutnya, ini bisa jadi inspirasi juga. Kita tanya lebih lanjut ya. iya. Nah, sebenarnya entomologi peneliti serangga ini dia apa yang dikerjain sih, Mas? Jadi mengeksplor segala sesuatu yang berkaitan dengan serangga itu untuk balik fungsinya menguntungkan manusia. Jadi kan emang kita sekarang tuh masih antropologi ya. Maksudnya berkiblatnya kita harus melakukan sesuatu yang balik lagi ke manusia gitu. Jadi kita eksplor semua yang ada di serangga, entah itu fungsi biologisnya, fungsi ekologisnya, itu kita pelajarin semua untuk kebaikan manusia. Gitu. Oh, berarti dibalikan lagi untuk ke manusia. Iya, gitu. Banget ya. Saya aja baru tahu. Gitu. Jadi itu ya. Nah, berarti udah sejak kapan tuh menggeluti atau menjalani profesi ini gitu loh? Udah berapa tahun lah gitu? Kalau dihitung. Jadi gimana ya, ceritanya kan gara-garanya saya lulus biologi Oke. dengan skripsi tumbuhan gitu. Ya. Dengan skripsi mempelajari tumbuhan. Jadi sebenarnya dulu tuh cita-citanya mau jadi botanis. Oke. Botanis tuh satu ilmu yang mempelajari tentang kingdom plantae gitu, kingdom tumbuhan. Tapi ternyata waktu ada bukaan formasi, emang dari dulu gue pengennya jadi peneliti. Oh. Jadi selesai S1 itu teman-teman tuh pada mungkin ke swasta kerja di bank. Tapi gue emang pengen jadi peneliti walaupun secara akademis waktu kuliah S1 tuh nggak menonjol-nonjol banget gitu. Tapi pengen ngulik gitu, pengen ngulik di biologi. Gimana caranya? Terus cari lowongan institusi apapun itu yang membuka lowongan untuk peneliti. Nah, kalau di Indonesia institusi penelitian swasta itu masih agak jarang dulu tahun 2010-an. Paling banyak itu ya dikelola sama pemerintah. Nah, jadi kita masukin lamaran-lamaran itu ikut seleksi ASN untuk jabatan peneliti. Oh gitu. Nah, akhirnya dapat di Batan, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Ya. Dikasih tahu tuh formasinya untuk mempelajari serangga dengan aplikasi teknik nuklir. Gitu. Aduh. Saya masukin ke situ, alhamdulillah keterima. Terima ya? Iya, seleksi keterima. Nah, jadi fungsinya itu kalau di ASN udah dikasih tahu dari awal kamu harus mempelajari dan mengeksplor ilmu serangga untuk kepentingan energi nuklir gitu.
Jadi ya udah setelah masuk ke Batan otomatis jadi menggeluti ilmu serangga. Nah gitu. Tumbuhannya udah agak dilupakan. Tumbuhannya buat hobi aja. Iya. Jadi hobi di Instagram. Jadi apa ngepost buah gitu-gitu. Iya. Oh jadi memang awalnya justru dari minatnya memang ingin jadi peneliti berarti ya. Nah tinggal penelitinya apa itu pokoknya apapun yang penting cita-cita pengen jadi peneliti. Ya dulu struggle-nya lumayan. Dulu kan udah pacaran sama istri. Oke. Waktu gue bilang pengen jadi peneliti gitu, mau masuk ASN aja. Wah itu agak bertentangan. Iya dia nggak suka dia. Tekannya pokoknya. Ingat office. Jadi di bayangan dia tuh masih kalau punya suami yang kerja kantoran, yang gitulah, yang eksekutif gitu. Iya. Nah terus waktu dibilang gitu ya bikin pahamnya ya lumayan juga. Gimana caranya? Mungkin siapa tahu ada yang mengalami hal serupa nih bisa dapat triknya nih Mas. Gimana cara membicarakannya atau mengedukasinya atau menyampaikan tujuan kita tuh sama pasangan tuh gimana nih? Iya dulu inget banget. Jadi waktu bilang saya tuh emang nggak ada minat buat ngelamar di perusahaan gitu, jadi nggak pengen gitu. Terus selesai lulus ditanya kenapa nggak ngelamar gitu. Ini kan kita juga harus maju ke depan nih, di relationship juga harus maju nih. Jadi kamu settle-nya di mana gitu. Terus waktu ditanya gitu, lagi nungguin mau jadi ASN, bekerjanya di bidang penelitian gitu. Terus kok kenapa begitu? Ya karena gua nggak terlalu menikmati kerja di kantoran gitu. Jadi emang pengen ngulik di peneliti di lab gitu, dan menghasilkan karya tulis gitu. Dulu waktu di S1 kita udah biasa bikin untuk dicetak untuk mempublikasikan karya tulis kita gitu. Gue pengen gitu terus kerjaan gue. Terus gimana nanti ke depannya masalah finansial segala macam gitu. Nah ini gue nyarinya yang di institusi negara. Jadi mudah-mudahan awal-awal gitu ya untuk finansial seret lah awal-awal, tapi banyak yang bilang kan kayak mesin diesel. Oke. Jadi setelah kesana ASN itu setelah kesana jadi makin settle, makin financial stable, terus bahkan bisa mengembangin karir ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, gue kasih tahu jenjang penelitian yang lebih tinggi lagi itu ujung-ujungnya profesor. Gitu. Akhirnya ya dia ini juga. Bisa menerima juga bisa menerima juga. Alhamdulillah. Jadi ya emang perlu waktu sih. Intinya sabar kali ya maksudnya. Dan harus dibicarakan. Jadi nggak bisa udah pokoknya ikutin aja nggak gitu ya. Enggak. Kalau nggak salah Mas Ade ini kandidat juga ya untuk kalau nggak salah pernah ngeliat PhD atau apa gitu ya? Iya kan sekarang S3. S3 itu gelar yang akan didapat itu PhD. Doctor of Philosophy. Nah, gua program S3-nya tuh udah sampai ke PhD candidate. Jadi kuliah udah selesai, ujian udah dapat. Jadi tinggal disertasi. Nah, gua balik ke sini buat melakukan penelitian di sini. Jadi kalau penelitian udah, nanti kita publish paper, terus bikin disertasi bukunya itu, terus sidang, kemudian berhak untuk dapat PhD. Gelar PhD gitu. Berarti ini sih bener sih nggak salah gitu maksudnya ngobrol. Jadi beberapa tahapan mulai dari emang minatnya menjadi peneliti, terus gimana strugglingnya sampai akhirnya sama calon pasangan ada sedikit ya biasalah kalau gitu. Memang yang namanya mau berkeluarga pasti kan pikiran ini mau dibawa kemana nih, kita harus pasti lagi wanita kan taunya kan ya logik aja gitu kan, istilahnya yang pasti aja gitu. Tapi akhirnya sekarang alhamdulillah ya. Iya, dan dia juga dulu pertimbangan bini gue tuh bingung juga mau ngenalin ke keluarganya dia. Gimana? Dia kan dari keluarga kebetulan kan Jawa Timur, orang Jawa Timur. Terus
keluarganya di sana tuh banyak usaha gitulah. Jadi memang wirausaha yang lumayan stable gitu. Terus buat ngenalin gua ke dalam gitu, terus ini ada calon Kamen banget. ASN-nya bukan kayak ASN yang kayak dirjen yang kayak gitu. Ini peneliti, peneliti apa nih ya gitu. Apa yang diteliti gitu. Iya. Oke. Nah, berarti lagi nyelesain di sini itu apa? Buat nyiapin disertasi tadi? Iya, research, ngambil data di Bandung itu. Oh, apa Jadi tuh? kita punya study site di sana. Jadi rencananya mau ngelepas nyamuk mandul di daerah yang prevalensi DBD-nya tinggi, demam denggi. Oh, nah ini menarik nih, nyamuk mandul. Nyamuk Maksudnya mandul. Gimana nyamuk? Gimana taunya itu nyamuk mandul? Apakah nyamuk itu dibikin mandul? Iya. Atau gimana ceritainnya? Masih seru nih gitu. Iya, jadi teknologi nyamuk mandul itu teknologi serangga mandul itu sebenarnya udah lama ada dari tahun 1950-an. Nah, dia menggunakan fungsi energi nuklir untuk memandulkan si serangga. Jadi serangganya diekspos sama sinar radiasi. Oke, iya. Jadi yang kena itu sel-sel kelaminnya. Kalau yang kena sel-sel kelaminnya berarti jantannya doang nih yang kita radiasi. Terus sel-sel kelaminnya itu disfungsi, masih bisa kawin, tapi kalau kawin berhasil membuahi sel spermanya ke telur, tapi telurnya nanti setelah jadi zigot, setelah jadi calon bayi itu dia tidak menetas telurnya. Oh, tapi tetap bertelur. Tetap bertelur, tapi tidak menetas. Gitu ya. Jadi dibilang jantan mandul. Dimandulkan terus dia dilepas gitu. Dilepas ke alam biar dia kawin. Iya, kawin. Ya nggak tahu tuh betinanya ya kalau ini. Iya. Bisa melahirkan. Jadi menekan populasi ya? Menekan populasi. Jadi setelah nyamuknya kawin, telurnya tidak menetas, kita lepas terus-terusan sampai akhirnya populasi di alamnya ditekan. Gitu. Gitu. Nah, itu berguna buat vektor demam berdarah itu, nyamuk vektor demam berdarah. Kan susah nih, dari dulu kita ngandelin insektisida, ngandelin 3M, tapi ternyata masih terus ada itunya, penyakitnya, vektornya juga masih banyak. Nah, kenapa enggak kita coba ada teknologi-teknologi baru tuh. Jadi melalui itu ya? Iya. Lebih efektif bisa dibilang ya? Nah ini kalau kita bicara tentang penelitian, jadi ini kan tahapnya masih penelitian. Kita tuh diajarkan untuk tidak overclaim. Jadi kalau di dunia penelitian itu kita nggak bisa bilang ini efektif sampai ada hasil empiris yang menunjukkan itu efektif gitu. Oh gitu. Nah sampai sekarang apa yang bisa gue bilang, di luar negeri udah beberapa dicoba di negara-negara lain itu untuk menekan populasi nyamuk demam berdarah Aedes aegypti, Aedes albopictus itu berhasil. Di sini udah dicoba belum? Gue yang coba. Berarti nanti kalau ada penekanan populasi nyamuk demam berdarah di Indonesia, ini orangnya, ini dokternya, Iya. Mas Adian. Itu seru banget sih. Nah tadi kayaknya sih udah diceritain ya gimana sih awal mulanya bisa tiba-tiba menjalani profesi ini ya. Jadi memang minat jadi peneliti, kemudian mengejar tujuannya sampai dapat. Jadi ini tuh berarti nggak terjadi secara insidental ya, berarti ya nggak sengaja nyemplung atau gimana, enggak ya? Enggak. Bener-bener direncanakan. Yoi. Ini salah satu contoh profesi yang tidak biasa kemudian direncanakan. Istilahnya nih berarti cita-cita yang Emang dapat ya. Iya. Soalnya gue sendiri bingung gitu kan, ketemu teman-teman juga yang sesuai sama cita-citanya tuh jarang kan? Jarang ya? Jarang. Iya. Nah ini lagi ya profesinya yang nggak biasa banget, ternyata dapet. Itu karena bayangan gue tuh awalnya gini, banyak kan yang orang biar masuk negeri aja dulu nih, masuk UI, UGM atau apalah gitu, dia ngambil yang jurusan-jurusannya nggak populer, yang peminatnya sedikit. Kan banyak yang seperti itu kan. Jadi dia sih istilahnya kayak ngejalanin aja gitu kan. Nah kalau ini berarti lo enggak ya, emang bener-bener pengen sih emang dari dulu. Cuman bedanya dari tumbuhan sekarang beralih ke serangga. Serangga. Tumbuhannya buat hobi aja ya.
Nah, berarti ada perlu keahlian khusus apa nih? Maksudnya gini, kalau misalkan orang ingin jadi profesi yang mirip sama lu gitu ya, basic yang harus dimiliki itu apa sih terkait sama apa ya, mata pelajaran atau studi gitu. Jadi untuk dipersiapkan paling kayak contoh misalnya kalau untuk jadi dokter katanya kan harus pinter mata pelajaran apa gitu. Nah kalau untuk peneliti di bidang ini tuh apa sih basicnya yang harus Skill set ya? Ya, skill set. Skill setnya. Jadi kita kan peneliti bidang entomologi. Kalau istilah di luarnya itu kan entomologist gitu. Yes. Entomologist. Nah, lebih tepatnya lagi, gua sekarang lagi menuju ke arah medical entomologist. Jadi ilmu serangga yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Medical gitu. Jadi banyak jenis serangga yang berefek sama kesehatan manusia. Nyamuk, terus kutu rambut, terus apa kutu bangsat. Ya. Kutu bangsat itu juga dia menularkan beberapa patogen juga gitu. Nah, untuk skill setnya itu yang pertama nggak boleh jijian. Jadi ya serangga. Waktu gua belajar di S2 itu di sana ya kita harus selalu ke lab dan ngurus serangga itu di lab gitu. Nah serangganya macam-macam. Kalau kebetulan lagi pelajarannya lagi lalat gitu, ya udah kita ngurusin belatung. Jadi kita nggak boleh jijian yang pertama tuh. Yang pertama tuh, oke catat. Terus yang sangat berpengaruh sekali untuk jadi entomologis itu atau jadi peneliti ya harus tekun ya. Harus tekun karena jadi untuk kerja ilmiah, kerja scientific in scientific way itu nggak bisa cuma sekali doang. Jadi kita punya kaidah-kaidah ilmiah gitu. Salah satunya pengulangan. Nah itu makanya namanya research kan. Research. Jadi cari lagi sampai buktinya itu ajek gitu. Ajek dan bisa diulang sama orang lain. Jadi skill setnya tuh harus tekun. Selain itu karena sekarang udah eranya apa teknologi 4.0 gitu ya. Iya. Jadi kita juga punya harus skill di dunia internet. Jadi kayak teknik gua harus promosiin biar diterima sama masyarakat, karena berkenaan sama masyarakat. Jadi harus ada public acceptance gitu. Nah otomatis kita juga harus punya skill untuk public speaking gitu. Jadi harus nge-set semuanya bisa diterima sama masyarakat. Itu yang dituntut dari peneliti zaman sekarang, karena peneliti zaman sekarang nggak bisa cuma di lab aja. Betul. Jadi harus punya skill set untuk mempublikasikan penelitiannya dia gitu. Jadi komunikasikan ke masyarakat luas gitu. Iya. Jadi stigma peneliti itu yang nerd, yang cuma di lab, apa dia begitu sekarang nggak berlaku ya. Ini tetap harus apa ya, istilah orang kan introvert extrovert ya. Jadi tetap harus bisa fleksibel. Public speaking juga harus bagus ya. Betul. Nah, ya harus menjelaskan itu tadi. Nggak bisa loh yang kayak peneliti tuh bayangannya memang istilahnya asik sendiri gitu kan. Iya. Ya. Enggak. Ya, jadi 3 poin itu tadi bisa dijadikan pelajaran juga ya. Kemudian project apa aja yang udah dijalani nih Mas selama ini? Kalau yang di luar studi atau apa gitu? Kalau dulu di kantor itu proyeknya itu kita ada teknik serangga mandul di lalat buah. Jadi kita punya masalah di perkebunan jeruk di Karo sana. Oh gitu. Itu kan banyak yang buahnya banyak yang jatuh karena lalat buah. Jadi kita nyebar lalat buah juga di sana. Itu proyek pertama gue waktu masuk kantor. Terus kita juga ada yang paling lama ini yang demam berdarah ini, vektor demam berdarah nyamuk Aedes aegypti. Terus kita punya juga project untuk gimana caranya meloloskan buah lokal Indonesia itu bisa diekspor ke luar negeri. Karena requirement-nya itu panjang, jadi harus butuh quarantine requirement. Itu salah satunya bisa dengan teknik radiasi. Jadi untuk memastikan nggak ada serangga yang ikut ke negara lain, itu buah ekspornya diradiasi dulu. Telur-telurnya nanti bisa dipastikan tidak berkembang di negara lain. Itu juga salah satu proyek kita. Terus yang paling baru ini
ada project sama Taiwan. Jadi gue dipercaya jadi asisten research untuk ngelola monitoring nyamuk demam berdarah di Kota Bandung. Oh, Iya. gitu. Jadi ngapain ya nyamuk di monitoring gitu? Apa yang dimonitor sih? Populasinya. Populasi. Ya kita pakai ada namanya Ovid Trap gitu. Nggak kebayang. Jadi kalau gue sih nggak kebayang populasi dimonitoring. Iya, aneh-aneh aja. Emang dihitung gitu jumlahnya secara fisik, literally dihitung. Iya. Jadi Jadi ada kita alatnya kah? ya Atau ngemonitor populasi nyamuk demam berdarah itu pakai namanya Ovid Trap. Jadi trap untuk memerangkap telur nyamuk. Jadi karena nyamuk Aedes itu suka bertelur di man-made container gitu. Jadi kita buatin aja man-made Kontainernya gitu. Kita taruh di tiap rumah biar dia bertelur di situ. Nanti setiap minggu kita ambil datanya, kita hitung jumlah telurnya. Nah, nanti kita buat grafik, kita monitor nih, kapan dia tinggi, kapan dia rendah gitu. Kalau tinggi udah siap-siap nih, bilangin kader Jumantik ya. Kader Jumantik, ayo Bapak Ibu segera ini telur nyamuknya udah mulai tinggi, 3M-nya tolong dijalankan gitu. Jadi fungsi monitoring itu. oh gitu ya. Agak-agak seru juga nih ya. Iya. Nah, kalau terkait bidang peneliti ini tadi ada terlibat dalam organisasi atau institusi tersendiri nggak sih di luar pemerintahan? Apakah yayasan atau apa gitu? Komunitas kah gitu? Indoman United itu. Itu di luar itu. Itu meneliti bagaimana sih sekarang kok seringnya grafik itu naik. Kameramen kita di sana ikut ketawa soalnya dia kayaknya United fans juga ada di jadi. Ada nggak sih ikut organisasi khusus gitu yang terkait sama kerjaan ini? Ada namanya di Indonesia tuh Perhimpunan Entomologi Indonesia. Oh, ada. Ya, gue daftar jadi salah satu membernya. PEI, Perhimpunan Entomologi Indonesia. Nah, berarti profesi entomologis di sini banyak juga ya? Banyak, lumayan. Nggak sedikit. Tapi kebanyakan dia di kampus. Oh, soalnya iya, di kampus yang kuat pertaniannya, IPB gitu, Iya. UGM ada juga, di Sulawesi ada beberapa itu ya biasa. Mereka berserikat berkumpul untuk biar lebih kuat, gimana jadi menghasilkan sesuatu gitu. Ya, dan menjaga juga untuk generasi berikutnya tetap ada penerusnya. Nah, itu ada ini khusus nggak sih dari kalian gitu untuk? Ini mau ulang tahun nih PEI, terus ngadain acara-acara gitu kayak fotografi serangga, terus kayak Young Researcher Awards yang kayak gitu-gitu. Terus yang paling utama ya kita mempublikasikan hasil penelitian ke situ. Jadi update penelitian kita mereka tahu tuh dalam satu perhimpunan itu. Oke. Ya. Kalau misalkan minat sebagai entomologis di sini berkurang atau menurun, ada nggak sih metode kayak semacam rekrutmen gitu dari si komunitas ini kah gitu, misalkan selain sosialisasi tadi gitu? Rekrutmen ya? Misalkan kayak ya, ibaratnya kalau kita ingin menjaga kaderisasi gitu, ada langkah tersendiri nggak sih untuk menjaga minat gitu? Yang jelas ada kayaknya divisinya, divisi di PEI-nya itu salah satunya divisi membership gitu. Nah, membership ini kan jadi kegiatan PEI itu tidak banyak diketahui oleh mahasiswa yang baru belajar tentang ilmu serangga gitu. Mungkin sasarannya mereka kepada mahasiswa-mahasiswa ini, kalau kalian ikut jadi member kita itu banyak keuntungannya gitu. Betul. Nah, ini sebenarnya proses bisnisnya ngikutin sama beberapa perhimpunan entomologi di luar juga. Itu udah lebih solid lagi mereka. Bahkan punya produk-produknya mereka tuh produk-produk yang bisa dijual mahal gitu. Ya kayak entomologi American Entomological Society itu dia kalau ngadain seminar itu udah berhasil mendatangkan semua peneliti entomologi dari seluruh dunia. Nah, itu kan bisnisnya juga lumayan gitu. Betul. Ada perputaran bisnis lah di situ. Iya. Oke. Nah, terus pengalaman menarik apa nih yang dialami selama menggeluti profesi ini yang unik dan menarik? Pengalaman yang menarik yang
Jadi kan untuk bisa melakukan penelitian di teknik serangga mandul ini, kita harus memproduksi nyamuk dalam jumlah banyak, dalam sampai jutaan itu mas. Jadi kita melihara, kalau sekarang yang lagi tren apa? Melihara cupang. Iya. Nah kita melihara nyamuk, jumlahnya harus sampai jutaan, ratusan ribu sampai jutaan. Nah itu menarik banget buat gua karena kita produksinya bukan produksi goods gitu, bukan produksi barang, tapi produksi nyamuk gitu. Nah itu salah satu keahlian gua sama temen-temen yang mungkin nggak dipunyai sama orang lain. Dan bisa diaplikasikan. Iya. Jadi memang sesuatu yang kita sukai, bisa dibilang passion lah ya. Passion yang memang kita seneng itu dijalankan ya seru ya. Seru. Menarik. Maksudnya nggak akan ngerasa capek, nggak akan ngerasa bosan. Jadi nggak ngerasa itu sebuah tantangan. Jadi itu kunci juga nggak sih mas? Maksudnya biar bisa ngasih pesan ke teman-teman. Iya banget. Kita. Jadi ya gitu yang dari awal gue bilang, gue mungkin kalau maksain gue jadi eksekutif di perkantoran bakal males-malesan kerjanya gitu. Tapi karena gue emang pengen jadi peneliti entomologis, Sabtu Minggu datang ke lab buat ngasih makan piaraan gue, si nyamuk-nyamuk atau si lalat-lalat ini ya dijalanin gitu. Jadi emang suka. Jadi fun aja ya. Yoi. Itu kunci banget itu. Itu ya apa ya? Mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan juga. Jadi maksudnya ada ya memang kalau sesuatu yang dipaksakan, jadi outputnya juga kan kadang ya meskipun outputnya sesuai on perform lah bisa dibilang kalau karyawan, tapi mungkin dianya ngejalaninnya beban gitu kan, berat, mau berangkat pagi aja udah gitu kan. Biasalah apa 9 to 5 kerjanya. Tapi orang-orang juga ada yang pengen jadi profesional kantoran gitu kan. Ya passionnya emang di situ. Jadi kelihatan orang yang passionnya di situ dan mereka melakukan itu profesional. Keren juga gitu. Tapi kalau buat gue bukan. Gue sebenarnya juga nggak begitu. Cuman bedanya udah ngejalanin. Oh gitu. Itulah maksudnya itu ya itulah ya jadi bisa jadi cerita juga ya. Ya tadi ya suka dukanya juga ada ini. Nah tadi kan bilang struggling nih di awal. ASN juga di awal memang agak-agak lumayan berjuang, tapi nanti at the end bisa jadi apa ya, kayak mesin diesel, makin lama makin panas jadi bagus lah. Nah yang bikin atau enggak gini pertanyaannya, ini apakah satu profesi yang menjanjikankah secara finansial? Gitu ya? Nah, kita langsung deh straight gitu, maksudnya ini oke nggak sih gitu, promising nggak ya gitu, maksudnya kan pasti ujung-ujungnya gitu kan? Gitu ya? Gimana menurut Anda? Nah dulu waktu gua memutuskan untuk gabung jadi abdi negara gitu, pikiran pertamanya bukan finansial. Jadi finansial, kalau gue beranggapan kalau gue bekerja sungguh-sungguh, finansial datang sendiri gitu. Jadi emang dari awalnya tahun 2010 Mas Chan nggak kayak sekarang ya, ASN yang daftar berjubel gitu ya. Udah mulai. Iya sih, tapi nggak paham sih. Gue juga nggak terlalu paham gimana ininya ya, komparatifnya gitu loh. Tapi mungkin ada perbedaan sih ya pasti. Ya gini aja, jadi rasio dari satu angkatan gue di kampus yang mau jadi ASN tuh paling sekitar 10-20% gitu. Bukan jadi target utama teman-teman. Tapi kalau sekarang mungkin udah 50% ke atas gitu ya untuk jadi ASN. Karena memang udah banyak hak-haknya yang ditambah sama pemerintah. Waktu zaman dulu, gua 2010 itu belum terlalu menjanjikan secara finansial. Nah, tapi gue percaya itu kalau gua kerjanya bener-bener, pikiran gue tuh waktu dulu, kalau gua jadi ahli di bidang ini, orang bakal nyari gua gitu. Nah, orang bakal nyari gua, ya kemungkinan rezeki juga ngikutin kalau ada orang nyari gua gitu ya udah gitu aja pikirnya. Dan sekarang yang bisa gua bilang jadi ASN itu haknya udah lumayan terjamin, sangat terjamin. Jadi kita punya gaji pokok, selain itu ada tunjangan-tunjangan yang di setiap pemerintahan itu kayaknya selalu ditambah gitu. Dan selain itu yang paling mungkin dicari sama anak-anak muda sekarang itu ada jaminan hari tua. Jadi uang pensiun itu jadi salah satu pendorong anak-anak muda mungkin jadi ASN. Dan yang paling muluk-muluk, nggak tahu ya, gue emang dari dulu tuh sebenarnya patriotis.
Jadi pengen berbuat sesuatu, Oh, iya. pengen berbuat sesuatu ke negara gitu. Entah itu apa, walaupun kecil, pengen berbuat sesuatu lah gitu. Iya. Ya itu dulu emang berawal. Oke, berawal dari apa? Dari situ dulu. Jadi nggak usah mikir yang kemana-mana dulu lah ya. Iya. Yang penting kita bisa berbuat apa, kita yakin sama diri kita sendiri. Ya, insya Allah hasilnya ya kita bisa nikmatin lah nanti gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikir. Iya. Bini gue contohnya udah mulai waktu mau itu udah mulai ini ASN gajinya Kapan segini, udah mulai ngitung nanti kita mulai cuci rumah kapan, terus punyanya kapan, terus Nggak akan masuk ya kalau nggak bakal masuk. Tapi ternyata ya lumayan lah Betul. untuk umur pertengahan 35 kayak gue ya bisa cukup ya, walaupun nggak berlebih tapi cukup. Ya cukup lah ya. Tapi emang kalau dihitung itu matematisnya nggak akan masuk ya. Nah, ini deh langsung pesannya kepada generasi berikutnya di bawah itu apa sih yang bisa disampaikan sama Mas Kojet? Bisa ini lagi lebih ke ini deh, spesifik ke profesi. Apa yang pesan yang bisa disampaikan buat teman-teman? Buat teman-teman. Jadi eranya sekarang nih yang gue lihat, apapun profesi itu, gue ngelihat sekarang harus mulai bener-bener concern sama data. Nah, data itu kan bisa macam-macam. Jadi jangan menyepelekan data gitu. Oke. Yang salah satu profesi yang paling dicari sekarang ini kan data analisis. Itu berguna di perusahaan-perusahaan startup yang gede-gede itu. Jadi mereka bisa dengan data yang mereka pegang, mereka bisa prediksi apa yang akan terjadi di depan. Untuk profesi yang lain, gua kira juga data itu sangat berguna. Kalau di profesi gua peneliti, ya kita bekerja berdasarkan data. Data itu bisa membuat kesimpulan akan sesuatu gitu. Jadi kebijakan atau jadi apa gitu. Mungkin di industri kreatif, data itu kan berupa apa? Berupa rekaman, berupa skrip yang bisa didokumentasikan gitu. Jadi jagalah itu data, manajemennya harus benar, harus kalau misalkan di dunia kreatif kayak Mas Chan gini kan kayak YouTuber yang kayak gitu-gitu, itu minimal harus punya gearnya lengkap untuk mempreservasi data ini. Termasuk tadi yang kayak audionya ini nggak benar, jadi harus ngulang lagi, itu juga termasuk Jadi data data juga. ya, Data-data itu harus benar-benar diurusin banget, apapun itu. Data. Gua rasa sih di semua profesi itu ada data sebagai basis kita untuk beraktivitas gitu. Jadi data harus benar-benar dijaga. itu banget sih, setuju banget. Jadi data itu penting, terutama kayak misalkan yang terkait yang bisnisnya itu yang tadi bilang ke consumer goods, yang gitu-gitu. Customer itu kan data penting banget kan. Iya. Gimana kita melakukan retention gitu kan. Jadi kalau emang nggak ada data nggak bisa tuh malah gimana perilaku konsumen segala macam. Itu juga. Itulah jadi ini ya. Terus kan sekarang anak satu ya. Oke. Ada ini nggak sih kira-kira mau ngarahin jadi peneliti juga kah atau apa dibebaskan? Atau gimana gitu? Gimana? Secara tidak langsung kayaknya gue ngarahin ke situ. Walaupun dalam keluarnya gitu, pas nasehatinnya boleh jadi apa aja, biasalah standar orang tua. Subliminal ya. Tapi kalau dalam perilaku sehari-hari, gue secara nggak sadar ngarahin dia ke pola-pola kerja kita, ke aktivitas kita gitu. Tapi dianya tertarik ya sebenarnya. Maksudnya udah bisa dilihat belum sih ini ada arah atau bakat yang nurun gitu? Iya, kelihatan sih kayaknya. Oh ada? Iya, kamu tinggal diarahin ya. dari kecil udah kita ajak ke lab terus. Ya nemenin ibunya, kan ibunya juga harus ke lab juga. Itu dia nemenin karena kan di waktu sekolah kita nggak pakai pembantu kan, nggak pakai helper, jadi emang harus dibawa terus gitu. Nah dari kegiatan-kegiatan gitu kayaknya masuk tuh ke dia tuh. Oh gitu, masuk. Tapi sebenarnya kalau pendapat lu sendiri, mengarahkan anak untuk menjadi profesi apa
itu setuju atau tidak setuju gitu? Maksudnya itu sah-sah aja ataukah memang harus dilepas? Nah, gue Atau kita ngelihat potensi gitu? Kalau lu ya gimana ya, menurut lu sendiri? dulu gue begitu tuh, harus jadi ini gitu. Oke. Nggak tahu ya, cetakan tahun 90 gitu kali ya, karena kita dididiknya juga gitu. Tapi lama-kelamaan setelah pernah hidup di negara orang beberapa kali gitu, makin ini gue makin bebas. Jadi ngebebasin anak, pasti dia punya takdirnya sendiri gitu, dan punya keahliannya sendiri yang kita nggak tahu gitu. Ternyata dia jago di mana, itu nggak boleh kita tutup-tutupin. Ya udah, kita cuma dukung aja, nyediain semuanya untuk dia bisa berkembang gitu. Siap. Oke, ini terakhir deh, waktu kita juga agak banyak. Harapan apa sih kedepannya terkait sama entomologis tadi di Indonesia, sekalian closing statement buat pemirsa yang nonton. Silakan Mas. Jadi jangan ragu-ragu jadi entomologis. Masih banyak bidang di ilmu serangga yang bisa kita explore. Itu juga kalau bicara bisnis, itu dari penelitian ke bisnis itu masih terbuka banget, masih banyak banget. Jadi jangan ragu-ragu untuk jadi peneliti. Peneliti kalau gue di bidangnya yang gue suka di entomologi, bisa jadi peneliti di mana aja gitu. Jadi peneliti itu penting karena negara yang maju itu, negara yang berkembang biasanya research based policy gitu. Jadi kita anak-anak muda nih nyediain aja base untuk policy, orang-orang yang ngambil policy maker di atas itu. Kita kerja penelitian, begitu pemerintah butuh data apa, kesimpulan apa, kita punya gitu. Nah, kalau bisa anak-anak sekarang bekerja di penelitian independen gitu, swasta. Jadi banyak sponsor yang bisa menyediakan, kalau kita punya interest akan sesuatu, kita bisa nyari financial support di luar. Itu kita bikin lah institut untuk kajian-kajian gitu. Itu dibanyak-banyakin juga nggak apa-apa tuh Mas tuh. Gue seneng banget tuh kalau bisa ngelihat kayak gitu tuh. Jadi semuanya polisi-polisi yang nanti akan berguna di masyarakat, pemerintah, kita juga ikut andil di situ gitu. Ya, gitu ya. Muluk-muluk ya? Ya, enggak sih, tapi memang itu ya mudah-mudahan yang nonton ini jadi banyak terinspirasi ya, dapat berbagai macam insight juga. Jadi itu kita sudahi aja nih Mas Adian. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Thank you. Sukses buat risetnya dan studinya atau disertasinya juga bisa lancar ya. Dan saya terus buat Mas Adian dan keluarga. Thank you. Oke. Sama-sama. Terima kasih buat teman-teman CX Talks yang sudah menyimak. Kita ketemu lagi dengan CX Talks berikutnya. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini dengan Mas Hadian bisa memberikan banyak manfaat lah buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.